Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan dasar pemrograman. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Ya teman-teman, kita lanjutkan kuliahnya ya. Kemarin terakhir kan kita sudah bisa membuat form ya menggunakan stage tag. Di situ sudah saya terangkan juga kenapa saya menggunakan framework dan stack form, kemudian validasi shot ya, karena saya ingin ya kalian itu melakukan validasi data itu seawal mungkin, jadi tidak yang nanti dimasukkan ya, data-data yang dimasukkan itu tidak apa namanya, bukan data yang kotor gitu ya. Oke, sekalian kita lihat codingan terakhirnya ya teman-teman ya, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, ya jadi kita sudah dihitung lingkaran teman-teman ya, ketika kalian melakukan perhitungan atau input ya, sudah kita validasi datanya. Sebentar, ke ini apa lagi nih? Hmm, Terminal. Nah, jadi saja dulu ya. Ini bentuknya berubah apa ya? Cannot find GitHub Copilot CLI. Oh, ngapain masang GitHub Copilot CLI? Oke, coba terakhir sampai mana ya teman-teman ya? Kita jalankan dulu. Ini PNPM itu ada upgrade versi yang major ya, itu dari 10 ke 11. Kayaknya nanti node modulnya ini harus dipasang ulang, tapi nggak apa, ikutin aja ya teman-teman ya. Coba nih, ini kayak sini nanti ada error, ya kan? Jadi karena saya baru upgrade dari PNPM 10 ke PNPM 11, semua project saya yang menggunakan PNPM 10 ini harus di upgrade teman-teman ya. Jadi PNPM ini yang mengatur dependensi dari si modul-modul node-nya ya. Ini jawab aja yes, nanti dia akan menghapus, modulnya akan dihapus, kemudian dibuat lagi gitu ya, menggunakan PNPM 11. Cuman nanti teman-teman ya, ada beberapa yang perlu dilakukan. Enggak beberapa sih, satu aja sih, sekali aja. Sehingga nanti kalau kalian menemukan seperti ini ya, di codingan kalian yang terakhir, ketika dijalankan menggunakan PNPM dev seperti ini teman-teman ya. Nah, terus ada error seperti ini, jawab yes aja, terus dijalankan ini. PNPM approve build ya. Jadi ini saya copy aja. Ya, jalankan lagi. Nah, kemudian ini kan disuruh memasang MSW, SAP, sama UNSS resolver ini kan. Dan ini kalian pilih tiga-tiganya dengan mencet tombol spasi ya, sehingga warnanya jadi putih. Kayak gini ya, nanti turun ke bawah, spasi lagi, turun ke bawah, spasi lagi. Jadi tiga-tiganya ya. Terus baru setelah itu tekan enter. Terus jawab yes saja. Oke, jadi kita kan ya ini kalau kita menggunakan framework terbaru itu selalu ada perbaikan-perbaikan.
yang nantinya juga akan merefleksikan ya, direfleksikan. Jadi nanti jangan sampai kalian bingung aja. Begitu ya, kalau kita jangan lagi PNPM Dev. Oke, ini udah jalan ya. Di localhost 3001. Benar, saya ada, padahal nggak ada ya. Ya, di 3001-nya ya. Hmm, Coba ini saya jalankan ya, 3001 hitung lingkaran. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi terakhir kita sudah sampai sini, kalian bisa membuat user interface, dan silakan kalian nanti berlatih ya menggunakan seluruh komponen yang ada di dalam user interface ya. Kalau ini kan saya baru menunjukkan input sama button aja gitu ya. Oke, lah kelemahan dari ini teman-teman ya, kan datanya tidak tersimpan teman-teman ya. Jadi begitu kita masukkan nih ya, misalnya jari-jarinya 23,5 cm. Setelah kita hitung, ya kan, hasil kalkulasi seperti ini kan. Lah historinya tidak ada gitu ya, hanya seperti ya menghitung rumus aja ya, menghitung luas lingkaran saja, luas dan kelilingnya ya. Gitu. Misalnya kita isi 90, ya yang lama hilang gitu ya. Gitu ya. Yang lama hilang. Langsung diganti 100 gitu ya, data yang baru. Nah, padahal kita itu justru lebih tujuan dari kita belajar ini kan, ini justru data-data ini itu kita simpan semuanya. Nah, ini topik yang akan kita bahas, yaitu tentang data persisten, teman-teman ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat persisten data gitu ya, biar datanya menetap gitu ya. Sehingga kita bisa ambil lagi datanya untuk kita olah kemudian. Gitu ya, teman-teman ya. Ini yang akan kita bahas topiknya. Nanti teman-teman ya, ada format data gitu teman-teman ya, yang sering kita pakai sebenarnya tidak hanya di JavaScript ya, karena ini sudah menjadi semacam apa ya, udah digunakan ya. Jadi tidak ada aturan sih ya, aturan mau format datanya seperti apa itu tidak ada. Tetapi karena sudah sangat digunakan di mana-mana, kemudian karena ada alasan kemudahan, alasan kompatibilitas, akhirnya yang support JSON ini teman-teman ya, itu tidak hanya JavaScript, walaupun dia asal katanya, bukan asal katanya ya, lahir itu dari rahimnya JavaScript ya, makanya disebut sebagai JavaScript Object Notation ini kan. Nah sekarang ini sudah dipakai di mana-mana, bahkan Python, kemudian C# ya, pokoknya yang semua berbasis pertukaran data antar komputer ya, menggunakan API REST gitu kan. Itu sekarang sudah menggunakan JSON gitu ya. Jadi nanti kita bedah JSON itu apa, kemudian hubungannya dengan data menetap apa. Dan ini saya arahkan kalian ke yang sering dipakai di dunia kerja ya teman-teman ya. Sehingga nanti ketika kalian kerja tidak bahasa Jawanya itu tidak gelagapan gitu ya. Kalian makainya standar yang mana gitu ya. Semacam itu. Nah, tujuan pembelajaran kita ini adalah kalian dapat membedakan antara data sementara. Jadi kalau kalian menemukan istilah transient data sama persistent data seperti ini sering digunakan nih kosakata ini di dalam dunia komputer. Berarti maksudnya adalah kalau transient itu data sementara, kalau persistent itu data yang menetap. Gitu ya. Kemudian kalian mampu mendeskripsikan keuntungan dari penyimpanan data secara remote, dapat membedakan antara penyimpanan dengan menggunakan basis data atau berkas ya. Kalian sudah mendapat mata kuliah basis data kan sama Pak Mukrodin. Itu
juga bagian dari persistent data, ya, data menetap ya. Nah, cuma nanti kita akan belajar dua-duanya. Ya, yang di awal nanti kita akan pelajari bagaimana membuat atau menyimpan datanya, kemudian dimasukkan ke dalam bentuk file yang sederhana ya. Dan datanya sederhana ya, bukan data yang memiliki relationship gitu ya. Walaupun bisa juga sih kalau mau dibikin repot sedikit, cuma ya kita pakai teknologi yang praktis saja. Ibaratnya kalau saya itu pendekatannya yang mudah ada, kenapa kita pakai yang susah gitu kan. Jadi nanti ini berkas juga penting ya, terutama untuk menyimpan data-data konfigurasi atau data yang eh, dalam tanda petik itu jarang berubah juga bisa menggunakan berkas. Kalau yang datanya sering berubah, kemudian volumenya banyak gitu kan, itu ya sebaiknya menggunakan basis data. Dan jangan salah teman-teman ya, sekarang itu ada basis data yang kayak berkas ya. Jadi berkas satu aja, namanya SQLite ya. Nah, ini saya kasih ini deh, biar kalian dapat. Jadi ada basis data namanya SQLite seperti ini ya. Ini sebenarnya basis data gitu ya, basis data tapi tanpa DBMS ya. Artinya tidak perlu server yang memiliki misalnya service khusus gitu ya, yang harus jalan di komputer gitu ya. Tetapi dia berupa file ya, ya, dan hanya berupa file. Nah, ini saya juga sering menggunakan ini teman-teman ya, SQLite untuk basis data yang portable gitu ya, agar bisa dipakai atau dibawa kemana-mana. Nah, nanti cara aksesnya tetap menggunakan ya, aksesnya menggunakan SQL ya, pakai SQL ya. Jadi akses menggunakan SQL gitu. Yang select kayak gitu ya. Apa atribut apa from ya, bla 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 where ini filteringnya gitu ya. Semacam itu. Lah kalau file kan tidak bisa seperti ini karena tidak ada logikanya. Cuma nggak apa-apa, kita untuk belajar biasanya sih untuk konfigurasi yang kecil-kecil ya. Sering juga kita gunakan gitu ya untuk menyimpan itu. Walaupun ada beberapa pendekatan tetap menggunakan SQL gitu ya, SQLite gitu. Cuma ya itu nanti ada plus minusnya tersendiri. Kemudian dapat menunjukkan operasi dasar pada berkas teks, mengenali dan menggunakan escape karakter pada output teks. Jadi nanti teman-teman ya ada karakter-karakter khusus yang kalau disimpan itu tidak bisa disimpan apa adanya karena dia sering digunakan untuk simbol-simbol pada programming ya. Kayak misalnya kalian nanti akan menyimpan tanda petik seperti ini, teman-teman ya. Ini disimpan di dalam file itu nggak bisa ini, gitu ya. Dan nanti dia dianggap kalau dibaca ya sama program, nanti dianggap dia string gitu ya. Gitu. Misalnya nih kalian punya teks nih, punya data yang disimpan ya, berupa teks misalnya ya. Hmm, apa ya? Misalnya saya telah membeli barang secara daring gitu kan, pakai tanda petik kayak gini ya. Nah, dan ini tidak bisa nih disimpan seperti ini karena nanti ini dianggap string ya, karena kita kan kalau membuat string di dalam coding menggunakan tanda petik ini kan, maka dia harus dikasih escape character. Escape character itu backspace seperti ini, gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Terus ya nanti saya tunjukin ya, kalau memang kalian perlu menyimpan tanda-tanda yang seperti ini ya. Oke. Kemudian menerapkan fungsi-fungsi untuk menangani berkas yang jamak ya. Kalian nanti bisa menambahkan gitu ya, bisa menghapus. Nah, walaupun nanti lebih ya tergantung nanti ya, lihat karena
pekan lalu itu saya agak, apa ya, galau juga, mau langsung memperkenalkan akses basis data di semester ini atau di semester depan pas saya lagi ngajar basis data juga gitu kan. Mmm, Cuma ya nanti kita lihat ya teman-teman ya, seperti apa, karena ternyata banyak juga yang harus, saya beritahu ya, terutama dari pengalaman saya ketika melakukan pembuatan sistem informasi yang, apa ya, tidak tidak bisa atau jarang orang yang ngasih tahu gitu ya, atau di buku-buku itu jarang sekali dikasih tahu, gitu. Murni dari pengalaman gitu ya. Oke, sampai saat ini teman-teman ya, input dan output diasosiasikan dengan antarmuka pengguna ya. Input, itu dari form HTML, outputnya dikembalikan lagi ke HTML ya untuk ditampilkan ya, gitu. Padahal teman-teman ya, kita itu dapat menerima input dari sumber lain gitu kan. Bisa dari server lain berupa berkas data atau basis data atau suara gitu teman-teman ya. Jadi tidak hanya berupa form yang menggunakan teks-teks seperti kemarin tuh ya. Bisa dari scanner gitu ya. Yang perlu kalian ketahui seperti itu ya. Bisa dari robot, IoT atau komunikasi antar mesin dengan program lain dan sebagainya. Kalau program lain itu biasanya ini namanya API ya. API ya kalau program lainnya. Sekarang zamannya distributed computing ini sering banget muncul teman-teman ya. Gitu. Even di kalian membuat aplikasi yang monolitik, API ini akan muncul. Makanya nanti saya akan mengenalkan yang namanya JSON tadi ya. Jadi karena API ini sering banget digunakan gitu ya. Nanti biar kalian lebih familiar, maka format JSON yang akan saya perkenalkan di sini gitu ya. Kemudian output itu juga tidak cuma di layar monitor ya. Output itu bisa disimpan lagi ke dalam file bisa, atau dikirimkan ke server database juga bisa, atau dicetak gitu ya. Itu juga output juga, atau dikirimkan ke robot lagi atau ke mesin lain atau ke program lain ya yang mungkin mereka butuhkan untuk menyelesaikan apa namanya tugasnya gitu kan. Jadi semacam itu ya. Jadi input output itu tidak hanya dari keyboard ke monitor teman-teman ya. Jadi inputnya bisa macam-macam selama dia menjadi sumber atau outputnya kemanapun ya yang dia berupa sebuah keluaran gitu ya untuk dimanfaatkan baik oleh orang lain atau program lain atau mesin lain gitu ya, atau hanya untuk sekedar disimpan ya. Tadi kan saya bilang di awal kalau kita bikin informasi kemudian datanya tidak kita simpan atau hilang begitu saja itu sama aja bohong kan. Justru nilainya itu ada di situ gitu. Begitu ya teman-teman ya. Kemudian ketika kita ingin menggunakan peralatan input dan output itu teman-teman sebenarnya ya. Kan ini bisa aja device yang lain gitu kan. Itu secara umum kita akan memberikan 3 perintah gitu ya. Kalau kita ingin output ya, itu sebenarnya kita bikin dulu ya, membuka koneksinya dulu. Open koneksi ke peralatan, kemudian ngirim ya kalau kita output, atau open untuk menerima gitu ya. Jadi ketika ada misalnya semacam sinyal untuk nih, saya ingin menerima, itu kita open dulu gitu ya, baru menerima. Kemudian setelah itu ditutup. Kalau nggak ditutup teman-teman ya, apalagi di zaman yang distributed semacam ini, nanti akan ada yang disebut itu connection exhausted gitu ya. Jadi koneksinya itu habis gitu ya. Kayak database ya. Kalau misalnya kalian bikin koneksi nih, terus lupa close, kemudian bikin koneksi lagi, lupa di close, apalagi misalnya yang sekali misalnya sedetik ada 1000 koneksi, itu nanti langsung servernya itu
apa namanya, overload gitu ya. Karena dia memberikan koneksinya ke banyak. Makanya jangan lupa nanti kalau kalian, apa namanya, eee, mengirimkan data atau menerima data itu jangan lupa di-close ya. Tapi ini di apa namanya ya, karena sekarang sudah dibikin, seamless teman-teman ya. Biasanya kalau kita menggunakan sebuah pustaka itu udah otomatis sih. Jadi ini kalau kalian lakukan secara manual aja gitu ya. Jadi jangan kaget kalau misalnya kalian coding kok tiba-tiba koneksinya habis gitu ya, ke basis data koneksinya habis. Itu kemungkinan besar kalian lupa, memberikan perintah untuk close gitu ya. Itu kalau kalian secara manual sih. Cuma kalau kalian sudah melakukannya secara istilahnya tersistematis ya menggunakan sebuah framework sih sebenarnya sudah dibuat sedemikian sehingga kalian itu tidak perlu mengopen dan mengclose gitu ya. Oke, itu kemudian apa sih bedanya dengan persistent data dan transient data gitu ya. Data sementara itu data yang bersifat temporary teman-teman ya. Ya sementara juga ya, cuma ini istilahnya transient sama temporary. Dua-duanya sama ya, cuma transient itu istilah kewujud datanya gitu ya. Kalau temporary itu ke gitu. Jadi wujud data transient ini dia ya bersifat temporary gitu ya. Kayak tadi itu kita melakukan kalkulasi apa namanya rumus lingkaran itu karena tidak kita simpan cuma ditampilin aja ya udah itu namanya sementara gitu ya. Dia tidak direkam, hanya ditampilkan saja. Kemudian kalau programnya dimatiin gitu teman-teman ya, itu datanya akan hilang, tidak bisa digunakan lagi. Kalau misalnya listriknya mati juga seperti itu, gitu ya. Jadi hanya ada di RAM aja gitu ya. Jadi tidak disimpan ke apa media penyimpanan yang persisten juga gitu ya. Media penyimpanan persisten kan bisa aja apa hard disk gitu ya. Ya sekarang namanya SSD gitu kan. Ke mana lagi ke flash disk ya, ke tape gitu ya kalau kalian pernah lihat yang berupa pita atau berupa chip juga seperti semacam RAM ya, tetapi dia tidak volatile ya, alias kalau listriknya dimatiin datanya masih tetap ada. KTP kalian tuh ya, KTP kalian itu punya chip, di dalamnya ada chip tuh, dia bisa nyimpan data ya, walaupun kecil cuma sekian kilobyte gitu ya. Ya banyaklah ya, intinya itu. Jadi apa, tempat penyimpanan data yang non volatile ya, yang tidak mudah hilang ketika dayanya menghilang. Itu tempat untuk kita menyimpan persisten data ini. Oke. Yang perlu kalian ketahui teman-teman ya, kalian itu bisa memiliki berkas yang sama ya, yang bisa diakses oleh banyak aplikasi atau program gitu ya teman-teman ya. Misal nih ya, kalian punya berkas data yang berisi data pegawai. Nanti aplikasi A itu digunakan untuk menambah, menghapus, mengubah, dan mencari gitu kan. Nanti program B itu cuma untuk membaca aja, kemudian menghitung gajinya dan membuat gaji ya semacam itu ya. Kemudian program C ya menghitung gaji total, gaji rata-rata, gaji tertinggi atau ini untuk apa namanya manajerial gitu ya. Gitu. Jadi datanya itu satu. Enaknya dengan data menetap itu seperti itu. Jadi bayangan kalian jangan misalnya satu program itu dia memiliki hanya satu sumber data gitu ya. Dia bisa ngambil sumber data yang lain ya selama dia masih jadi ranahnya dia gitu ya. Itu ya misalnya nih data mahasiswa ya yang akses itu bisa bagian aplikasi keuangan, bisa aplikasi akademik gitu ya. Padahal datanya satu ya.
Cuma kan, concern-nya atau perhatiannya berbeda-beda gitu ya. Program A fokus ke apa, program B fokus ke apa, program C-nya fokus ke apa. Bahkan teman-teman ya, programnya pun beda. Bisa jadi yang membuat beda, yang mengoperasikan juga beda. Nggak apa-apa gitu ya. Makanya satu sumber data itu. Misalnya ini kalian membuat aplikasi ya, bisa membaca nick dari klien kalian misalnya. Berarti kan kalian harus nyambung ke Disdukcapil kan. Dan nanti kalian bekerja sama sama Disdukcapil untuk mendapatkan datanya. Biasanya ya cuma read aja ya, kita tidak diperbolehkan untuk mengubah, cuma untuk memvalidasi aja bahwa oh ada misalnya orang yang daftar dengan nick ini gitu kan. Gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Seperti ini ya gambarannya ya, misalnya ada program ABC gitu ya, D gitu kan. Dia mengakses satu data gitu. Ada yang boleh boleh mengubah ini ya, yang A ini boleh mengubah nih. Yang ini hanya membaca aja. Mungkin nanti di basis data juga bisa ya dikasih privilege user juga teman-teman ya. Jadi ada user yang bisa mengubah data tertentu ya, entitas tertentu. Kalau konteksnya file ya file tertentu dengan username dan password tersendiri. Gitu. Nah, nanti makin makin berkembang teman-teman ya. Oke, sehingga untuk itu teman-teman ya, ini namanya aplikasinya client server teman-teman ya. Jadi di data itu ya, pokoknya data itu disimpan pada server yang terpisah, apapun ya. Sebaiknya seperti itu, karena banyak hal teman-teman ya. Jangan sampai misalnya eh apa sih namanya aplikasinya yang crash ya atau yang rusak, itu datanya ikut rusak. Itu jangan sampai gitu ya teman-teman ya. Makanya ini kelebihan client server seperti ini. Mungkin nanti di pemrograman website lebih jelas lagi ya, saya jelaskan bagaimana cara kalian itu membuat beberapa eh, apa namanya server gitu ya. Benar, kayaknya masuk nggak ya? Ya mungkin database aja lah ya. Server database-nya nanti kita bisa masang database yang jenisnya relasional ya, semacam SQL, Postgre, Oracle, dan database NoSQL ya, semacam Redis atau Snowflake ya, atau MongoDB. Jadi sekarang sering dipakai teman-teman ya. Ini saya ketik lagi nih. Jadi sekarang banyak banget aplikasi tidak hanya menggunakan relational database. Relational database. Ya, ini contohnya ya. Ini yang kalian pelajari sama Pak Mokrotin. Nanti semester depan kalian akan belajar ini. Ya, saya ngajarinnya pakai Postgres. Karena lebih fleksibel dan lebih digunakan di dunia kerja. Kalau yang ini cuma buat belajar-belajar aja ya. Ada Oracle. Nah, ini Oracle Beyond lah ya. Ini karena lisensinya mahal, walaupun ada yang community, terus agak berat juga. Sweet spotnya itu di Postgres, teman-teman. Pokoknya kalau orang udah mainan Postgres, udah paling enak ya. Dia gratis, tapi kemampuannya mendekati Oracle. Nah, terus ada namanya NoSQL ya. Nah, ini sering banget dipakai teman-teman. Nanti kalian sering banget pakai Redis sama MongoDB. Ini juga gratisan juga ya, jangan khawatir. Lah Redis ini saking kerennya teman-teman ya. Dia basis data teman-teman ya. Tetapi hidupnya di RAM, di memori ya. Makanya dia untuk menyimpan data yang sedikit ya, nggak banyak. Tapi karena dia ada di RAM, dia diakses bisa sangat cepat ya. Biasanya untuk ngatur konkurensi ya, ngatur transaksi.
Misalnya dalam 1 detik ada 1 juta transaksi, itu ditampung dulu di Redis ya. Nanti ketika dimasukin ke Postgre-nya, dia diurutin satu-satu gitu. Misalnya ada ticket war gitu ya. Kalau kalian bikin ticket war ya, misalnya aplikasi ticket war, hanya menggunakan Postgre, nggak menggunakan ini, wah wassalam ya. Langsung keluar-keluar ya. Pertama keluar-keluar ya. Kedua, kemungkinan apa sih namanya? Lebih ke arah terjadi collision ya. Jadi misalnya tiketnya sebenarnya udah habis tapi dianggapnya belum habis gitu ya. Itu kan berbahaya juga. Dan sebenarnya ada teknik-tekniknya lagi. Gitu ya. Jadi antara ini dan ini tuh sering dipakai sekarang. Gitu ya. Nah, MongoDB itu untuk analitik-analitik ya, bikin analitik. Oke. Oke, intinya itu teman-teman ya. Jadi dengan adanya pemisahan antara klien dan server, itu dari sisi keamanan, dari sisi kemudahan mengakses ya, dari sisi maintenance itu lebih mudah dilakukan. Bahkan dari sisi skalabilitas ya. Oke lah, kita katakanlah memiliki basis data server itu satu, tapi kita bisa melayani misalnya jutaan transaksi ya, yang ya sebenarnya transaksinya kan tidak harus mengakses basis data gitu kan. Kita tinggal menambahkan server aplikasinya gitu ya. Semacam itu. Oke, lah berkas teks ini berguna untuk menyimpan data sederhana teman-teman ya. Gitu. Dan biasanya dia tidak diapa-apain gitu ya. Biasa aja. Kalau kalian lihat itu di aplikasi kita mana ya? Nah, ya data-data teks seperti ini teman-teman ya. Ini kan sebenarnya file config nih kayak package JSON gitu kan. Ya walaupun dia isinya banyak gitu kan ada oh ini mah dikit ya. Cuma 33 baris ya. Nah ini kan nanti dipacak aja dipacak. Dan ini bentuknya JSON teman-teman ya. Makanya pakainya JSON nih, package JSON. Kemudian ada PNPM log deh nih. Ini sebenarnya kan data-data yang disimpan dalam bentuk berkas yang tidak diapa-apakan gitu kan. Orang mudah dibaca, mudah ditrace, mudah tahu isinya apa. Ini banyak nih. Sampai 10.000 ada nggak? Oh, lebih 7.000 baris teman-teman ya. Itu sampai 7.000 baris. Nah, data-data seperti ini teman-teman ya kalau dimasukkan ke basis data kan repot ya. Kita mesti nyeting up segala macam lah. Yang berkas-berkas tadi ya udah ditaruh di sini aja gitu kan. Biar nanti bisa dibaca, ini juga langsung bisa dibaca. Biasanya file-file config atau file-file yang apa sih namanya yang digunakan ya, tetapi dia bentuknya sederhana lah ya. Hanya menggunakannya istilahnya tidak ada operasi yang jelimet gitu ya di situ. Nggak ada selection segala macam ya. Jadi cuma untuk menambahkan dan membaca aja. Jadi dia jarang untuk dihapus, jarang untuk apa namanya ya itulah eh, diupdate-update lagi gitu ya. Biasanya kalau diupdate-update kan kita menggunakan basis data. Itu. Lah, untuk data yang tersusun dan efisien itu gunakan basis data ya. Ini ada mata kuliah tersendiri lah. Intinya bahwa data itu disusun berdasarkan baris dan kolom ya, kayak tabel aja gitu ya. Nanti satu baris itu dia merupakan satu data yang apa namanya ber istilahnya apa ya, berhubungan lah ya. Makanya disebut sebagai entitas gitu ya. Jadi dia satu entitas memiliki ciri ya, atau hubungan yang sama gitu ya dalam satu entitas itu. Gitu ya. Ini contoh berkas teks itu seperti ini gitu ya. Cuma ini zaman belum ada JSON teman-teman ya, belum ada XML itu biasanya ditaruhnya seperti ini, kemudian dipisahkan
menggunakan tanda baca apa gitu kan. Persis kayak comma delimited text ya. Kalau kalian pernah dengar file Excel ya, file namanya apa ya, namanya file bukan file Excel sih, file, spreadsheet ya, file spreadsheet bentuknya .csv itu teman-teman ya. Itu sebenarnya sama, dia persis kayak ini gitu ya, kayak ini ya. Misalnya ini data pegawai gitu ya, itu nama depan. Jadi strukturnya sama ya, ini nama depan, nama belakang gitu kan. Ini jumlah jam kerjanya, ini gaji per jamnya gitu kan. Dipisahkan dengan titik dua ini. Tapi sekarang pendekatannya nggak seperti ini teman-teman ya. Ya walaupun kalian bisa sih, cuma kan nanti membuat fungsi untuk parsing juga. Nah enaknya nanti kita sudah menggunakan JSON ya. JSON ini kita sudah disediakan fungsi-fungsi ya, atau tools atau library ya, fungsi pustaka untuk mengolahnya ya. Jadi kita tinggal pakai aja. Dan JSON ini cepat teman-teman ya, jangan khawatir karena JSON ini istimewa ya. Dia itu ketika namanya proses serialisasi ya. Nanti saya bahas ya. Ketika dia dimasukkan ke dalam memori gitu kan, dia seperti susunannya itu kayak di memori gitu ya. Jadi makanya dia cepat, sering apa namanya, sudah menjadi standar ya, standar de facto untuk komunikasi, pertukaran data, baik untuk disimpan ya atau untuk di-output-kan gitu ya. Disimpan ya di-output ya, baik untuk disimpan atau dibaca gitu. Itu ceritanya. Kalau basis data kan contohnya kayak gini ya. Ini ada atribut, ini atribut-atribut. Nah, ini menjadi satu entitas, ya ini satu barisnya ini namanya satu, apa namanya, satu relation ya, bahwa antara Kris, ya data Kris, kemudian data Semit 20 sama 15 ini sebenarnya berhubungan dia. Satu hubungan namanya. Hubungan apa? Oh, pegawai. Berarti ketika data-data ini dihubungkan, dia merujuk kepada satu orang pegawai. Ini juga satu row ya, satu baris. Orang nyebut juga tupel gitu kalau ada istilah. Jadi kalau ada istilah ini nih, kalian jangan kaget ya. Row, record ini saat merujuk ke satu hal, yaitu satu baris pada tabel ya, atau satu data pada entitas ya. Row, record, tupel ini kalian jangan kaget ya. Ya, ini adalah kumpulan data yang memiliki makna atau hubungan tertentu ya. Sehingga dia membentuk sebuah entitas. Kayak ini kan entitas pegawai gitu ya. Kalau kalian ya nama depan, nama belakang, NIM ya itu entitas mahasiswa. Kemudian ada prodinya gitu ya dan seterusnya. Tapi nanti ketika kalian melihatnya ini sebagai sebuah berkas JSON ya, nanti lebih menarik lagi kan, Mas. Oke ya, ini sama masih membahas tentang basis data. Ini juga sama gitu ya. Nah, ini TPMS topik khusus teman-teman ya. Nanti akan saya bahas kalau enggak semester ini, tapi kayaknya enggak di semester ini deh. Karena saya masih struggle untuk membuat materi menampilkan data menggunakan data table ya. Itu topik yang sangat penting ya, tetap sangat penting ya. Dan ternyata bukan jelimet ya. Kalau udah dipraktekkan sih gampang. Untuk menjelaskan ke orangnya itu dengan bahasa seperti apa atau teknik seperti apa itu yang jelimet gitu ya. Karena begini ternyata ketika saya berusaha menyederhanakan sesuatu ya,
ternyata tidak bisa sesederhana itu. Itu bingung itu ya. Gimana ya mau menjelaskan secara sederhana tapi ternyata nggak sesederhana itu. Kalaupun saya ngomongnya terlalu disederhanakan, takutnya nanti pondasi kalian akan salah ya. Ke depan hari pemahamannya salah, akhirnya kemarin saya agak struggle juga bikin materinya ya. Intinya begini aja, nanti ya kalau kalian ngikutin materi saya, apa yang saya ajarkan itu best practice lah ya, praktek terbaik lah intinya, yang ada di dunia kerja lah ya. Walaupun kadang kan agak nyeleneh juga ya, tidak sesuai dengan apa ya, tidak sesuai dengan teori apa-apa. Kan banyak teman-teman begitu kan, misalnya nih, kalian belajar pertanian gitu ya, di textbook-nya itu ditulis begini, gitu kan. Begitu dipraktekkan, nggak begitu gitu loh. Itu banyak seperti itu ya. Ini nggak fokus nih. Demikian juga kayak di kedokteran juga begitu. Masih banyak dokter yang, oh secara teorinya seperti ini. Ketika praktek, ya sih tidak bisa di apa namanya, di apa ya, dibikin teksnya itu tidak bisa. Kalau bisa itu juga agak muter-muter dulu gitu loh, baru. Nah, jadi seperti itu ya. Dan apa yang saya ajarkan itu nanti tidak harus begitu ya, intinya begitu. Nah, cuma itu praktik terbaik. Kalau kalian bisa seperti itu, ya itu yang paling baik sih. Cuma nanti jangan kaget kalau misalnya ada orang yang pendekatannya tidak sesuai dengan pendekatan yang saya ajarkan. Ya, bisa jadi dia menemukan teknik tersendiri atau apa ya, yang nanti akan kalian temukan itu bukan teknik terbaik gitu ya. Nanti selalu kayak saya mesti, oh, oh kayak gitu ya. Oh, kok cuma kayak begitu ya? Oh, harusnya yang dulu dulu jelimet ya, seorang orang jelimet kok ternyata cuma segitu ya, gitu. Itu namanya, apa ya, perkembangan pengalaman teman-teman ya. Jadi saran saya ketika kalian nanti terutama di dunia IT gitu ya, yang perubahannya sangat cepat, jangan sampai kalian berpikir yang saya lakukan adalah yang paling benar, itu jangan ya. Pokoknya cari yang yang tidak benar secara apa ya, teori ya, tetapi ketika dia diterapkan dia lebih efisien, itu malah yang lebih dipilih gitu ya. Makanya jangan heran kalau di dunia komputer itu banyak, perjanjian tak tertulis ya dalam tanda petik, ya, yang sering saya sebut sebagai de facto ini ya. Jadi kan kalau kalau perjanjian tertulis kan namanya de jure ya. De jure itu perjanjian-perjanjian yang tertulis lah ya. Nah, jadi di dunia IT itu banyak banget de facto ya, yang ya tidak ada de jure-nya sih, tidak ada perjanjian tertulisnya, tapi ya itu dilakukan ya, gitu ya. Eh, apa seperti bukan perjanjian tak tertulis ya, ya apa ya kayak kebiasaan aja lah intinya gitu. Nah, malah banyak di dunia komputer itu dari de facto ini, misalnya nih ada satu de facto besar, satu de facto besar. Nanti yang paling besar itu nanti akan memakan de facto yang lain-lain dijadikan de jure. Biasanya seperti itu. Ya, kalau de jure itu di dunia industri namanya ISO ya. ISO ya, International Standard ya. International Standard Organization ya. Gitu. Ya semacam itulah. Ada ISO, ada. Wah, ini kalau kalian sampai ke sini udah, banyak deh perlu yang dipikir, banyak yang perlu dipikirkan. Jadi nggak usah jauh-jauh ya. Ya kayak kalian belajar agama aja ya. Kadang kalau terlalu jelimet, kiainya itu bilang, udah jalanin aja gitu. Ya mungkin agak seperti itu ya. Cuma jangan sampai kalian tidak open mind ya, gitu. Yang penting kaidahnya itu yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Oke, udah ya, ini udah. Lah, proses teman-teman ya, ketika kalian
mengirim gitu kan, atau ya mengirim ya gitu ya. Intinya ketika mau dikirim atau disimpan. Ketika kan tadinya data itu sebenarnya sebenarnya begini teman-teman. Ketika kalian mengolah sebuah data gitu ya, untuk diolah ya dengan program kalian, kalian sebenarnya tidak mengambilnya dari hard disk gitu ya, atau dari file tidak, tapi kalian mengambilnya dari RAM karena CPU kan tidak bisa membaca selain di RAM gitu kan. Nah, proses dari merubah dari RAM ke hard disk ya, itu disebut sebagai serialisasi gitu. Kebalikannya, kita membaca data dari hard disk untuk dimasukin ke RAM itu namanya deserialisasi gitu ya. Atau begini deh, misalnya kalian ingin mengirimkan serangkaian data melalui jaringan. Bila proses program kalian merubah data tersebut menjadi data yang untuk dapat dikirimkan melalui jaringan itu namanya proses serialisasi. Begitu teman kalian menerima data tersebut, kemudian ingin mengolah data tersebut dengan program mereka, dimasukkan ke RAM kan, itu namanya proses deserialisasi. Jadi jangan bingung dengan istilah ini teman-teman ya. Ini juga sering nih muncul ya. Saya dulu ya ketika apa sih namanya? Malah malah ketika mahasiswa itu tidak diajarin sampai sedetail ini teman-teman ya. Itu tahunya di dunia kerja gitu loh. Kok ada serialize, ada deserialize gitu kan. Dan ini sering banget muncul di fungsi-fungsi ya. Dulu ketika saya menggunakan Java sama C++ juga gitu kan. Ini apa namanya? Tipe data ini tuh bisa diserialisasi. Tipe data ini tidak bisa gitu kan. Nah, itu semacam itu ya teman-teman. Oke ya, jadi serialisasi itu adalah proses mengubah objek ya atau struktur data di memori teman-teman. Jadi kan di memori nih yang harus kalian olah gitu kan. Menjadi format yang dapat disimpan atau dikirim ya. Misalnya itu ada JSON, XML, atau binary gitu ya. Nah, kalau deserialisasi kebalikannya ya. Mengubah kembali dari format yang ini gitu ya menjadi objek yang dapat diunggah ke memori untuk digunakan oleh program gitu kan. Kenapa butuh proses ini? Karena struktur penyimpanan di RAM, teman-teman ya. Jadi struktur objek gitu ya. Ketika disimpan di RAM itu akan sangat berbeda dengan ketika disimpan dikirimkan melalui SSD atau network card gitu ya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, contoh format hasil serial itu ada banyak banget. Mungkin ada ribuan atau ratusan ya. Cuma karena kita butuh standar tadi agar bisa digunakan oleh yang lain, muncul yang paling populer akhirnya ini. Ada JSON ya, ada XML, ada binary, ada YAML. YAML kalian pernah lihat ya? Pernah saya tunjukin tadi ya, yang ini ya. Di sini kayaknya ada YAML deh. Ini ya. Ini YAML ya. YAML bentuknya seperti ini. Kalau kalian pengen tahu ya. Kalau JSON bentuknya seperti ini. Gitu. Ya. Nah, ini dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini saya tandain merah karena kita akan bekerja dengan ini. Ya, saya jamin kalau kalian paham JSON, ya 95% lah orang menggunakan ini. Ya, tapi ini tidak apa namanya, tidak terlalu susah untuk dipahami gitu ya. Kalian baca aja setengah jam juga paham gitu ya. Cuma masalahnya terbiasa apa tidak aja. Sekarang kita pakai JSON teman-teman ya. JSON ini merupakan struktur data de facto. Jadi kenapa saya bilang de facto teman-teman? Karena tidak ada di luar sana yang bilang eh, JSON itu menjadi standar untuk pertukaran pada REST API enggak gitu ya. Banyak menggunakan REST API yang tidak menggunakan JSON juga ada gitu ya. Cuma boleh dibilang 95% menggunakan JSON ya. Dikenalkan tahun sekian nih.
Oke ya. Jadi sebenarnya JSON ini menggantikan format XML yang waktu itu ini sudah keren juga nih gitu ya. Cuma XML ini terlalu bukan jelimet ya, lebih verbose ya, sehingga ketika dia mengirimkan data dengan maksud yang sama, XML itu berapa kali ukurannya lebih besar dibanding JSON. Nah, sehingga untuk menghemat jaringan gitu kan, apalagi zaman dulu ya, belum ada namanya gigabyte internet ya, yang masih pakai telepon tuh modemnya, yang bunyi tiru tiru itu kan paling cuma 56 kilo ya, nggak nyampe 100 kilobit per second gitu ya. Sekarang mah udah enak ya, ada sampai 100 Mbps, 50 Mbps. Nah, gitu. Nah, kenapa akhirnya menggantikan format ini? Dia lebih sederhana. Cocok dengan model data berbentuk objek ya. Jadi cocok banget nih si siapa namanya JSON. Jadi JSON itu sebenarnya objek. Dia sebenarnya objek ya, persis seperti kita mengakses objek ketika kita melakukan programming ya. Ketika di memori ya, itu dibawa persis bentuknya ke dalam bentuk serialize gitu ya. Ini udah pernah ya, lebih kecil. Mudah diserialize dan deserialize ya, karena dia de facto gitu ya, hampir semua platform pakai. Jadi tidak JavaScript doang yang pakai ya, walaupun namanya JavaScript ya. Semuanya hampir pakai, bahkan Python gitu ya. Untuk data science pun pakainya JSON gitu ya. Banyak yang pakai JSON. Kemudian adanya ledakan aplikasi berbasis Ajax yang diikuti oleh REST API, menjadikannya menjadi pilihan alami untuk komunikasi web. Nah, kemudian dukungan luas dari browser ya, karena memang JavaScript itu kan bahasa ibunya browser gitu kan. Ya udah, ketika dia kompatibel ya udah, browser mendukung, kemudian diikuti sama bahasa pemrograman yang lain, diikuti oleh framework yang lain gitu ya, sehingga memberikan efek jaringan, sehingga menjadi de facto tadi, walaupun tidak ada ketentuan ya bahwa ini harus pakai JSON gitu ya, kayak gini harus pakai JSON. Oke, kita akan pelajari tentang JSON teman-teman ya, dan bagaimana nanti menyimpannya menjadi sebuah berkas. Nanti ada codingannya. Nah, JSON ini memiliki spesifikasi sintaks yang sangat kecil teman-teman ya. Jadi tipe data di JSON itu sebenarnya cuma ada 3 ya, primitif, objek, sama array. Ya, yang primitif itu string, number, boolean, sama null aja. Udah gitu ya. Kalau di C++ gitu kan, atau di Java kan macam-macam tuh ya. Number itu ada real, ada float, ada double float gitu ya, double precision. Nah, itu disederhanakan. Persis dengan yang ada di JavaScript ya. Memang ini apa namanya, benar-benar ngambil tipe data yang ada di JavaScript. Gitu ya. Yang perlu kalian ketahui, JSON itu hanya memiliki satu akar doang teman-teman ya. Jadi tidak boleh, nanti saya tunjukin ya, yang dimaksud satu akar. Tidak boleh eh, lebih dari satu akar gitu ya. Tapi ya yang menarik di sini, satu akar tersebut dapat memiliki satu atau lebih simpul. Jadi nanti modelnya simpul-simpul ya. Jadi tidak ada banyak akar kayak gini gitu ya. Tapi satu akar aja, nanti simpulnya yang banyak. Kayak gini ya. Walaupun nanti ini mungkin ada dibagi lagi 3 gitu kan. Yang ini mungkin cuma 2 gitu. Ya, semacam itu. Jadi ujungnya cuma satu. Tidak ujungnya banyak kayak gini. Ini akarnya nggak banyak ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu-satu ya. JSON primitif, JSON object, JSON array ya. Nah, JSON primitif itu kayak gini ya. Kalau string ya pokoknya harus menggunakan tanda petik ganda ya kalau di JSON. JSON itu aturannya menunjukkan dia sebuah apa namanya,
string itu pakai petik ganda, jangan pakai petik satu. Ya, walaupun nanti kalau kita bikin ya, kita coba coding aja ya. Oke, kita coba coding data-data dalam bentuk JSON gitu ya. Mana. Oh iya teman-teman ya, sekalian ya, karena datanya ini akan kita pakai untuk codingan selanjutnya. Jadi ada best practice juga nih. Kalian jangan sampai nyimpan data itu di folder app. Biarkan app ini berisi logika-logika program ya. Data-data jangan sampai masuk ke sini. Sehingga kalian perlu membuat satu folder. Ya, kita kasih nama data. Ya, di sini ya. Oke, jadi nanti semua data kita taruh di sini. Kalau aplikasi ingin menggunakan data yang ada di sini, silakan nanti diimport saja. Atau dibaca juga nggak apa-apa ya. Dibaca atau diimport ya. Kalau datanya dalam bentuk JSON ya dibaca. Tetapi kalau datanya dalam bentuk TypeScript ya atau JavaScript ya diekspor nggak apa-apa. Boleh. Karena kita belajar JSON, kita bikinnya data JSON ya. Misalnya primitif string ya teman-teman ya, string JSON. Jadi JSON itu sebaiknya dikasih extension namanya JSON seperti ini. Gitu ya, biar nanti si editornya paham kita lagi bikin JSON. Jadi kalau JSON gini itu harus satu root teman-teman ya. Misalnya string seperti ini, hello world. Nah, ya udah seperti ini aja. Tidak boleh di bawahnya lewat ada kayak gini, ini nanti error. Dia bilang error misalnya saya Yusuf. Nah, ini tidak boleh nih, ini bukan JSON namanya. Makanya yang bawah itu error. Gitu ya. Harusnya titik tuh, end of file. Jadi harus ya. Hmm. Sebentar ada telepon masuk. Oke ya, jadi hanya boleh satu root. Kalau ini kan dua root ini, itu nggak boleh. Ya, yang berupa string. Dan pakainya, petiknya dua teman-teman ya. Ini yang sering salah gitu ya. Kalau dipetik satu seperti ini, pertama dia error. Jadi kasih warning lah ya. Kedua, kalau kita simpan, nanti diganti otomatis. Ya, diganti otomatis oleh VS Code-nya. Karena dia membaca ini orang kayaknya harusnya pakai double quote gitu ya. Gitu. Kemudian ada juga yang tipe data bentuknya number ya. Ini karena tidak boleh namanya tidak boleh dua ya udah satu aja. Number itu ya angka misalnya 1, 2, 3, 4. Pokoknya nggak dipetik lah ya, nggak ada tanda petiknya. Berupa angka tapi tidak ada tanda petiknya. Ini bilangan bulat boleh ya, bilangan pecahan juga boleh misalnya 0, atau 3,14. Nah, ini nggak apa-apa. Tapi tidak boleh dua juga misalnya kayak gini ya. Nanti error ya. Jadi JSON itu seperti itu teman-teman. Mungkin kalian bertanya-tanya, Pak, nanti kalau datanya ada banyak, nanti itu nanti ya ada tekniknya. Pokoknya yang perlu kalian ketahui JSON itu ya dia hanya satu root saja. Kalau misalnya tipenya Boolean, dia true kayak begini ya atau false. Tapi ya satu aja ya.
gitu. Itu true atau false kalau boolean, nggak ada yang lain. Kemudian yang terakhir itu null ya teman-teman ya. Lah null ini tipe data khusus teman-teman ya. Jadi kalau kalian menemukan null seperti ini teman-teman, ini sebenarnya bukan datanya tidak ada teman-teman ya. Jadi null itu sebenarnya datanya ada, cuma untuk saat ini kita tidak tahu apa jenisnya itu apa. Makanya disebut sebagai null ya. Null null value namanya ya. Jadi null itu bukan kosong seperti ini bukan ya. Atau kalau dia array kosong seperti ini bukan. Kalau ini orang nyebut ini array kosong. Kalau null itu kita nggak tahu dia itu apa gitu ya. Misalnya nih ada mahasiswa ya. Atributnya jenis kelamin ya. Diisi null ya misalnya. Misalnya ada oke, itu nanti ya. Ya misalnya gitulah. Eh penulisannya nanti aja kalau berupa objek ya. Oh, langsung aja deh ya. Kita tunjukin ya, misalnya nol ya. Misalnya oke. Sekarang jenis yang ini kan primitif teman-teman ya. Kalau yang berbentuk objek nih teman-teman ya. Kalau ini kan primitif teman-teman ya. Jadi isinya cuma ini ya true false, ini null, number, ini string ya. Ada satu lagi, ini di slide-nya ada nih teman. Ini JSON primitif ya. Nah, kalau ini objek ya. Kalau objek ini pasangan key value teman-teman ya. Jadi pasangan key value ini objek. Misalnya ada name, ini muncul-muncul apa ini? Begini, name itu ya misalnya nama itu ya. Terus jenis kelamin, nah, laki-laki. Oke. Nah, ini namanya objek teman-teman ya. Jadi pasangan key value ini. Nah, ini boleh nih kalau kayak gini. Ini menunjukkan ada satu objek mahasiswa gitu ya, yang namanya Muhammad Fadlan, NIM-nya sekian, jenis kelamin laki-laki gitu ya. Atau enaknya anu aja ya, pria wanita aja ya. L kayak gini aja ya, L itu laki-laki ya. Ah, saya mau nunjukin nol teman-teman ya. Kalau ternyata dia ditulisnya kayak gini nih, nol semacam ini, berarti ini harusnya bacanya datanya itu ada. Cuma saat ini kita belum tahu Muhammad Fadlan itu laki-laki atau perempuan. Itu yang disebut sebagai nol itu ya. Jadi untuk menunjukkan bahwa sebuah data itu ada, tetapi nilainya belum diketahui saat itu, gunakan istilah nul. Jangan dikosongin kayak begini, ya. Misalnya dikosongin seperti ini. Nah, nanti di samping error, gitu kan. Ini anu ya, misal kayak gini ya. Di samping error, ya di error kan harus pasangan key value. Kita nggak tahu apa. Dan jangan diisi tidak tahu seperti ini. Tidak tahu gitu ya. Nah, misal kayak gini, itu jangan gitu ya. Digantinya pakai nul saja. Nah, itu istilah nul seperti teman-teman. Jadi jangan kaget. Kalau nanti di basis data juga ada kalian mendefinisikan data, ternyata setelah kalian lihat itu isinya nul 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 ya. Karena memang harusnya datanya ada gitu ya. Cuma kita nggak tahu. Atau eh, anggapannya bukan bukan datanya tidak ada ya, tetapi memang datanya nggak ada gitu ya. Udah itu aja antara hilang misalnya hilang atau belum paling aman ya dibilang belum diketahui. Jadi nol itu ya, ya nol itu artinya belum diketahui ya. Itu nol gitu ya. Dan di apa namanya? Oh nggak boleh ada ini ya. Di JSON tidak boleh ada ini. Ya nggak ada komen gitu. Oke. Ini yang berjenis objek itu seperti ini teman-teman ya.
Nah, dia satu objek gitu ya. Jadi pakai kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup ya. Ini namanya objek. Data berupa objek. Key harus string. Nah, ini aturannya ya. Key wajib memakai kutip ganda. Value boleh apa saja. Value berupa string wajib memakai kutip ganda ya. Ya kayak gini ya, wajib setiap key-nya harus pakai ini. Kalau misalnya kita nggak pakai ini ya, misalnya tanggal lahir, dia akan error nggak? Oh, ketika kita nge-save akan dirubah otomatis ya sama si IDE-nya. Nah, sama prettier ini ya, prettier dia akan dirubah otomatis. Demikian juga ketika kalian menggunakan petik satu seperti ini, ya ketika disimpan dia akan dirubah otomatis. Ya, enak ya sudah banyak dibantu ya sama IDE. Cuman dulu saya kuliah nggak ada kayak gini nih Pak. Makanya ketika dijalankan error, error gitu, error di mana-mana. Ini sebelum dijalankan pun itu sudah tahu ya apa namanya errornya ada di mana gitu. Itu ya teman-teman ya, ini JSON yang berbentuk objek. Oke, kemudian JSON berbentuk array teman-teman ya. Bentuk array itu kita masukin ya. Itu persis kayak objek teman-teman ya, tetapi dia menggunakan kurung siku ya. Misalnya ini berisi daftar belanjaan ya, belanjaan di pasar. Misalnya ibu beli daftar belanjaan di pasar, ada pisang misalnya ya. Terus apalagi ya kayak ginilah. Oke ya. Oh, eh. Ya, ibu beli belanjaan di pasar berupa array gitu ya. Dan nanti ini kalau berupa array ini aksesnya menggunakan indeks ya. Jadi saya udah kita udah pelajari ini semester lalu. Ini mulai dari 0, 1, 2 gitu ya. Gitu. Terus ada lagi nih JSON yang bentuknya nested object. Jadi objek pun bisa berisi objek lagi gitu ya. Misalnya gini nih, yang objek ini saya copy ya, biar nggak ngetik ulang saja. Saya copy, saya kasih nama mana rename nested object ya. Dari project lagi. Nah, misalnya di sini ada alamat, tapi alamatnya mau dipisah kayak gini. Ada jalan, kota, provinsi, kode pos gitu ya. Ini namanya nested object gitu ya, teman-teman ya. Ini namanya nested object. Jadi di dalam key ya, sebuah objeknya itu ada objek lagi. Bahkan nanti bisa diobjekin lagi kalau mau, cuma jarang gitu ya sampai sedalam itu ya. Paling rata-rata dua semacam inilah. Kalau untuk diolah ya, bahkan mungkin dibikin flat. Kayaknya sih lebih 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 dibikin flat ya sebagai objek lah. Jadi yang penting ditulis aja jalan, kota, provinsi, kode pos. Nah, ini masuk ke dalam kategori alamat gitu. Oke ya teman-teman ya, semacam itu. Ini nested object. Ini saya belum apa ya, slide-nya belum selesai ini. Tadinya mau saya contohin ke situ. Nggak apa, nanti saya masukin ke sini ya. Kemudian nested array gitu ya. Jadi array yang terdiri atas array. Itu juga bisa misalnya belanjaan ini kan cuma satu belanjaan ibu gitu ya. Eh, cuma satu gini kan. Kalau array-nya saya copy lagi aja. New anu aja di copy ya. Array of array.
Jadi array-nya itu dimasukkan ke dalam array. Ya, ini ada array lagi. Mungkin nanti digantinya seperti ini. Ya, mungkin nanti ini tanggal ya. Ibu tanggal kemarin tanggal berapa? 2026 misalnya 07, 06 ya belanjanya itu gitu ya. Nanti hari ini misalnya ya belanjanya ini gitu ya. Tanggal 8 belanjanya ini. Ya, kayak gini pun bisa. Ini namanya array of array, teman-teman ya. Cuma ya yang kayak gini itu walaupun dia kategori JSON itu absurd ya, jarang dipakai. Nah, ya walaupun bisa, cuma orang jarang pakai ini. Oke, nah nanti yang sering dipakai adalah ini array of object teman-teman, gitu ya. Contohnya array of object ya. Jadi ada objek banyak, tapi dia berupa array. Jadi mana nested object ya, ini saya copy, saya ganti namanya. Oh benar-benar. Bukan yang kalau ini namanya objek kompleks teman-teman ya. Ini saya hapus dulu aja. Jadi objek ini teman-teman ya saya copy, saya bikin menjadi array of object. Array of object. Nah, jadi misalnya nih mahasiswanya nggak cuma satu nih, ada 10, ada 1000 gitu ya, atau apa? Ini, tadi udah benar. AI-nya canggih juga. Ini, nah ini array of object. Jadi intinya satu root teman-teman ya. Maksud satu root itu begini nih. Kan lihat nih kalau kalian klik di sini nih, kan muncul ini ya. Nah, ini bisa kalian collapse. Satu root itu bisa hilang jadi satu gini. Nah, ini satu root. Ya, ini juga satu root. Nah, ini yang disebut sebagai JSON gini. Nah, ini kan udah ya satu root aja. Ini juga satu root, satu root. Nah, ini. Nah, satu root ya. Jadi tidak ada data lagi di sini. Nah, ini juga ya. Ini juga ya. Ini satu root. Nah, ya jangan kaget kalau kalian lihat ya tiba-tiba nih sini angka 1 terus di sini tiba-tiba angka 6 berarti ada yang di-collapse. Ya, dijembreng bisa. Sering ya saya membuat itu ya kayak kemarin di sini kan. Ya kalau kita lihat kan sini hierarki kan. Ini bisa kita collapse nih, set. Nah, makanya daripada kita nyari-nyari ke bawah gitu kan itu bisa kita collapse semua. Oh, isinya cuma segini. Ternyata dari 45 ke 72 ini kan ada isinya nih. Nah, gitu ya. Terutama misalnya untuk melihat ini nih. Kan enak nih, ini ketemu card dengan header ya. Habis itu kok ada separator. Terus kita apa namanya bekerja dengan card content dulu gitu ya. Ya, ini hasil perhitungannya. Ini di sini ada footer. Ya, di footer itu ada button dan seterusnya. Nah, jadi jangan sampai kalian bingung ya. Jadi yang dimaksud dengan satu root itu teman-teman ya. Array of object. Lah ini yang sering digunakan teman-teman di API. Cuma enggak enggak se apa namanya? Se anu ini, sesederhana ini ya. Kalau di API itu namanya objek kompleks teman-teman ya. Namanya kompleks JSON lah ya. Jadi dia kombinasi antara objek dan array. Nah, ini yang sering kali digunakan itu yang versi terakhir ini. Namanya kita kasih nama kompleks saja ya. Kompleks JSON. Nah, ini saya copy dari nested object aja. Saya copy.
Jadi dia kombinasi antara, nah ini saya bikin lagi ya, ada array lagi di sini. Nah ini contohnya nih ya. Oke, jadi ada nih array, ya biasanya array gini teman-teman, ini yang sering dipakai di API ya. Bahkan nanti kita pakai data table, ini menggunakan objek kompleks yang rootnya itu berupa array. Jadi kalau kita melihat data ini kan kelihatan nih, oh ini data berisi mahasiswa dengan atribut-atribut NIM, nama, jenis kelamin, alamat gitu kan. Bahkan nanti di sini teman-teman ya, misalnya nih, Muhammad Fadlan itu alamatnya lebih dari satu. Ya, bisa kita tambahkan array lagi. Nah, di sini. Ya, nanti kita tambahkan alamat keduanya. Nah, gitu ya. Mana? Kok nggak ada? Nggak dikasih session. Nah, ya. Nah, ini alamat kedua ya. Bahkan bisa tambahin alamat ketiga, alamat keempat gitu ya. Ini namanya JSON yang kompleks ya, kombinasi antara array dengan nested array, nested object juga ya. Gitu. Ya. Kalau ini alamatnya satu, ya ini alamatnya satu, ini alamatnya dua, gitu. Dan teman-teman jangan bingung juga nanti ketika kalian belajar NoSQL ya. Saya tadi sempat NoSQL ya. Baik melalui Redis atau MongoDB, dia itu nanti outputnya ya teman-teman ya, itu berupa ini, key value semacam ini, gitu. Jadi pokoknya sudah menarik lah, makanya Redis itu keren banget ya. Dia bisa menampung data seperti ini tapi di dalam RAM, sehingga ketika dia dicari ya, dieksekusi atau dioperasikan, itu cepat banget ya, karena tidak harus membaca di hard disknya ada atau di SSD-nya. Gitu ya teman-teman ya, ini namanya objek kompleks. Nah yang akan kita pakai itu yang ini. Ya, array of object, tetapi objeknya bisa terdiri atas array lagi, bisa terdiri atas objek lagi. Ini namanya kompleks JSON. Ya, ini merupakan JSON kompleks yang menggabungkan objek dan array atau model data yang kompleks ya. Bentuk model yang kompleks ini disebabkan karena memang kebutuhan datanya yang kompleks. Oke, kalau kalian mainan data science teman-teman ya di Python, itu sering banget menemukan data-data seperti ini. Nah, mentelengin data seperti ini. Oke. Lah JSON untuk data menetap pada sebuah berkas ini kita gunakan array of object teman-teman ya. Jadi untuk keperluan menyimpan data di sebuah berkas itu gunakan ini, susunan ini. Yang ini ya, array of object gitu. Dan ininya kita bikin flat aja. Gitu. Walaupun nanti bisa nested ya, cuma nanti pelan-pelan ya ke arah situ ya. Biar kalian tidak terlalu terbebani dulu dengan mental model yang baru kalian kenal ini. Oke, ya. JSON pada REST API ini juga menggunakan JSON kompleks teman-teman ya. Nanti kita akan ketemu topik ini di pemrograman website dasar dan lanjut di semester tahun depannya lagi ya. Kalau kalian berarti semester 5, 6, iya 5, 6, sorry, di ini semester 4 ya, di 45 berarti ya. Di semester 4 dan 5. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana membuat data menetap dengan berkas JSON teman-teman ya. Strateginya ini ya. Pertama, kita baca data lama dulu ya, karena kan untuk mengolah data kan data lama harus di-load juga ya. Menggunakan fungsi read file. Kemudian ubah data JSON menjadi objek TS melalui proses deserialisasi menggunakan JSON parse gitu ya. Kemudian manipulasi objek TS ya. Bisa create, read, update, delete. Kemudian
sebelum ditulis ke dalam file itu harus apa namanya, serialisasi ya, harus diserialisasi menggunakan perintah ini, JSON stringify sama ya JSON stringify ya. Kalau kalau untuk deserialisasi menggunakan JSON parse. Oke, kira-kira semacam itu ya. Nanti langsung coba kita praktekkan. Oke, kita nanti akan membuat sebuah aplikasi sederhana teman-teman ya, yang akan diisikan jadi ceritanya estimasi biaya pengecatan teman-teman ya. Estimasi biaya pengecatan nanti isinya gitu ya, tanggal pengecatan, luas, lebar dan tinggi ruangan, terus bayarnya secara tunai apa kredit gitu ya. Nanti begitu ditekan save nanti akan disimpan datanya ya, ditambahkan ke dalam berkas gitu ya teman-teman ya. Nanti akan live coding seperti itu. Nah, di awal teman-teman saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan read file, JSON parse, stringify sama write file ya. Dan nanti coba kalian bikin ya user interface-nya kira-kira mirip seperti ini teman-teman ya. Mana ya? Ya semacam inilah ya. Ini dulu saya buat apa sih namanya, pelajaran di PHP teman-teman ya. Sekarang sudah berubah menggunakan TypeScript ya. Saya ingin rubah ke situ. Kira-kira seperti inilah ya rancangannya. Gitu. Nanti yang disimpan datanya berupa JSON ya. Kalau dulu ketika masih PHP saya kan menggunakan ini ya, teknik ini ya. Nah, menggunakan JSON. Karena kita sekarang pakai JavaScript, kita gunakan JSON. Ya, sekarang kita belajar membaca berkasnya dulu, kemudian bagaimana memparsing, kemudian kita tambahkan datanya, ya walaupun masih secara tekstual ya, bukan menggunakan user interface. Kemudian kita ubah menjadi objek lagi ya, deserialisasi. Sorry, serialisasi. Benar-benar, iya benar ya. Eh, ya benar seperti itu. Kemudian baru kita simpan, gitu ya. Oke, baiklah kita kasih nama eh, apa ya? Datanya nanti ditaruh di sini teman-teman ya. Jangan di dalam apps ini. Kita kasih nama persistent data dulu aja deh. Jadi kita bikin folder baru seperti biasa teman-teman ya. Biar kita bisa jalankan persistent data. Karena kita sedang membahas persistent data ya teman-teman ya. Kemudian kita apa namanya, bikin page.tsx. Terus kita panggil snippetnya. Kok nggak canggih nih sekarang? Persistent data. Oke. Bahasa Inggrisnya data persisten ya. Saya salah. Jadi kayak orang Jawa nih. Ini saya ganti aja data persisten ya. Data persisten. Aduh. Oke, semacam ini, teman-teman. Jadi nanti ketika kita panggil mana? Di sini ya, data persisten. Oke, ya udah ada ya. Jadi URL-nya udah ada. Oke,
Data pengecatannya saya taruh sini dulu teman-teman ya. Saya bikin file baru di sini. Namanya pengecatan cetis. Nah, nanti ini akan kita pakai terus teman-teman nih. Yang pengecatan ini ya. Kira-kira saya punya datanya seperti ini. Ya, nanti silakan kalian bisa bikin dengan cara yang ya pakai AI-nya juga bisa lah. Pakai Copilot ya. Ini yang penting ininya teman-teman ya. Kita itu ada key-nya itu ID, tanggal. Ini tanggal pengecatan ya. Ini ID-nya, ini tanggal pengecatan. Kemudian panjang, lebar, tinggi, cara pembayaran, harga cat, biaya tenaga kerja, total biaya ya. Perhatikan di sini menggunakan array of object teman-teman ya. Gitu. Ya, ini ada berapa nih? Ada 6 ya, ada 6 data. Jadi kalau kalian lihat tabel itu nanti ada tabel ya dengan header, tanggal, panjang, lebar, tinggi, cara pembayaran, harga cat, biaya tenaga kerja gitu ya. Nanti row-nya itu satu data ini. Gitu. Oke, nanti di page-nya teman-teman. Ya, mana ya? Oke, kita coba di sini ya. Pertama kita membaca dulu teman-teman ya. Membaca data dari file JSON ya. Caranya ya, perhatikan kita menggunakan await teman-teman ya. Eh, Kalau ini fetching ya, ini fetching dari data await read file, kemudian eh, ini di sini datanya ya teman-teman ya. Ini begini, ada namanya ya kayak gini. Oke. Jadi pet join process.cwd itu dia nyari rootnya teman-teman ya. Jadi root kita kan ada di dashboard sehingga ditambahkan data kemudian cari file pengecatan di sini. Ah, ini cara membacanya. Terus di sini teman-teman ya, ini saya agak salah karena dia ini namanya asinkronus teman-teman ya. Ini nanti konsep yang lain ya. Kalian ikutin dulu aja. Karena dia asinkronus, maka kita harus membuat si apa namanya ini fungsi ini ya itu sebagai asinkronus menggunakan ini asing seperti ini ya. Jadi kita tidak gunakan arrow function. Nah, karena di sini tidak menggunakan arrow function, jadi sini saya hapus saja. Kenapa nih? Kok masih ada error? Oh, sorry. Ini kurang function di sini. Oke ya. Jadi semacam ini. Ini apa nih? Development. Oh, red file-nya ini harus sorry, dari promise ya. Oke. Ya, dari promise. Karena dia asinkronus. Oke. Oke ya, ini membaca dulu nih ya. Nah, setelah dibaca kan ditampung di variabel data nih teman-teman ya. Ini belum diapa-apain nih filenya. Jadi perlu diubah menjadi apa namanya objek dulu gitu ya. Ini baru baru data doang nih red file. Jadi kalau kalian lihat nih di sini kalau kalian jalankan console log data dari JSON seperti ini.
Coba kita jalankan. Ini enaknya dijalankan nih. Hmm, oh, bentar teman-teman. Ini konsol ninjanya kok nggak jalan ya? Oh, harus di restart dulu sininya. Oke, iya, oke, 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 oke. Konsol ninjanya sudah. Nah, nanti data dari Jason bentuknya seperti ini tuh, teman-teman tuh. Oh, berantakan nih. Kalau saya tunjuk ya, saya tunjuk mana ya sini ya. Nah, bentuknya seperti ini nih. Kan ada apa namanya escape karakter aneh-aneh seperti semacam ini. Ini dalam belum belum berupa objek, teman-teman. Masih berupa string ya. Sehingga kalian perlu membuat namanya proses deserialisasi. Deserialisasi menjadi objek ya menggunakan ini. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Nah, enak tuh ya. Kita tahu tuh tipe datanya array, ada 6, datanya apa aja, gitu ya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi harus datanya itu harus diparsing dulu ibaratnya. Dideserialisasi dulu ya. Diubah menjadi bentuk yang disimpan ini menjadi bentuk yang sesuai dengan yang ada di memori ya, gitu. Ah, ini udah membaca seperti ini. Dan nanti kalian tinggal olah yang ada di sini, mau diapain terserah. Apakah mau ditampilin di sini juga bisa. Misalnya kalian mau nampilin datanya di sini ya, ini ya. Eh, parse datanya mau kalian, tapi harus di stringify juga lagi ya. Ya, 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 ya. Ini harus kayak gini. Nanti akan ditampilkan di sini ya. Persis seperti data yang ada di mana filenya ya, gitu. Terus kalau misalnya kalian ingin menambahkan datanya, teman-teman ya, ini ini saya taruh di sini aja dulu ya, menambahkan datanya. Jadi ini menambahkan data nih. Kalian tinggal ini ya, datanya yang diparse apa gitu ya. Misalnya parse data kemudian di push. Ini nggak boleh begini nih, ini harus harus komplit ya, harus ada ID-nya gitu ya. Nah, kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, terus tanggal, benar, tanggal benar. Oke, tanggal baru juga nggak apa-apa. Weh. Kan nggak ada warna ya, langsung aja panjang, Y, lebar, panjang. Nah, gini, maksudnya seperti itu ya. Oke, nanti kalau kalian lihat nih, ini data yang lama ya teman-teman ya, itu ada 6 doang ya. Nanti setelah dijalankan ini teman-teman ya, nanti datanya ada berapa ya, kita lihat. Oke, nah, ini kalian jalankan. Nanti yang di sini ada 7 teman-teman ya. Ketambahan satu lagi yang paling bawah ini. Nah, ID 7 gitu kan. Gitu. Begitu teman-teman. Ini cara menambahkannya menggunakan push. Lah cuma ini kan ketika kalian jalankan itu selalu pakai membaca data yang lama ya. Di sini kan
belum apa namanya, nggak disimpan di sini. Makanya di sini tidak muncul nih yang nomor 7-nya. Jadi kalau ini yang lagi-lagi dijalankan ya, si ini lagi-lagi dijalankan lagi misalnya ya, selalu ini 7 ya, karena tidak akan nambah di sininya. Mana? Di sininya tidak akan nambah. Maka biar data yang baru itu disimpan, maka harus diserialisasi dulu, teman-teman ya. Jadi nanti kalian bikin di sini untuk serialisasi dulu, serialisasi objek menjadi string JSON ya. Oke, ya caranya begini. Kemudian baru menyimpan. Await, jangan read, ini diganti write. Oke, ya semacam ini nih. Nanti otomatis di sini nambahin write ya. Oke, pahami teman-teman ya. Jadi ini kalau kita jalankan, yang sininya selalu baru. Ada 3, ada kan 7. Walaupun ininya sama ya, karena tidak mendapatkan inputan dari user. Kalau kita jalankan teman-teman ya, ini nanti akan nambah lagi. Datanya 8 kan kesimpan ke sini. Ya, yang berbeda cuma tanggalnya doang, ininya sama. Jalankan lagi jadi 9. Nah, caranya begitu teman-teman. Ya, jangan lupa di sininya eh, apa sih namanya, dibuka terus dibaca gitu ya, ditambahkan datanya itu jangan lupa disimpan. Oke, ini biar nggak bingung teman-teman ya. Ini saya pause dulu konsol ninjanya. Nah, oke. Silakan nanti kalian pelajari ya cara membacanya dulu ya, kemudian mendeserialisasi, kemudian sini sebenarnya mengolah lah ya, mengolah. Di sini push, kita pakai push, saya pakai apa namanya, menambahkan ya. Kemudian sudah apa namanya, serialisasi dulu gitu kan, baru disimpan ke sini. Jadi urutannya ya, root file itu berarti eh, nama filenya apa, kemudian data barunya, kemudian dia menggunakan ini namanya semacam space apa ya, ada istilahnya nih yang UTF-8. Jadi ikutin aja dulu. Eh, namanya ada di basis data namanya apa? Saya lupa. Ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi sementara ini dulu codingannya ya. Nanti kalian udah paham nih cara muka, kemudian menambahkan gitu kan, kemudian menyimpan. Nah, nanti ya silakan kalian buat user interface teman-teman ya. Kalian silakan melakukan sintesis interface. Nanti coba jangan lupa dibikin ya, dibikin sehingga nanti ketika kita ingin menambahkan itu tambahkan di sini ya. Tapi jangan ditampilkan dulu ya. Ini tampilkan ada teknik khusus ya, ada bahasan khusus. Saya akan mengajari kalian menggunakan table gitu ya, framework table yang menarik gitu ya, yang sesuai dengan dunia kerja yang tidak hanya nampilin aja gitu ya. Nanti ada bisa sorting, bisa filtering gitu kan, bisa ngubah-ngubah lebar ininya gitu ya. Silakan kalian buat ya, kira-kira gambarannya seperti ini. Ya, nanti pekan depan saya kalian bahas cara menampilkan datanya. Yang mending kalian coba dulu, nanti ketika tambahkan pengecatan, file tadi itu ya, file yang ada di sini, ini bertambah yang di data pengecatan ini.
Oke, yang penting itu dulu. Nanti kita akan gunakan data ini untuk belajar menampilkan berupa bentuk data tabel ya atau tabulasi data. Begitu ya teman-teman ya. Tantangannya di situ. Jangan lupa ya, di sini banyak yang boleh dikomit teman-teman ya. Perubahan yang boleh dikomit. Oke, oh ini yang PNPM teman-teman ya. Ini kan gara-gara update PNPM ya. Ini gini aja, saya kasih nama tanda crash aja ya. Eh, Mengupdate PNPM, ya PNPM aja ya. Kita komit. Jangan lupa dikomit terus ya teman-teman ya. Nanti juga ini saya udah connect belum ya? Ini saya sign out dulu deh. Kemudian ini contoh anu ya, kecuali pengecatan ya. Ini saya tidak masukkan. Ini jadi pertemuan ke-13 komitan pertama. Contoh JSON ya. Nah, kemudian yang ini OTS tidak ya. Bentar. Ini kayak ada yang oke. Oh, yang data persisten saja ya, sama pengecatan data ini ada dua ini. Ini P13.2 ya. Mengaplikasikan data persisten ya. Oke, jadi ada ini ya. Jangan lupa setelah kalian commit ya, kalian push ke akun GitHub kalian agar saya bisa ngecek ya. Cara ngepushnya pakai ini. Nah, push it dashboard allow terus benar. Ini memang ke sini ya pushingnya keberadabannya. Benar. Saya kok curiga. Oh, nggak harusnya ke KKY ini. Ke email yang ini. Nanti error nih. Oh, nih username-nya KKYY 87231. Passwordnya benar nih. Oh, salah. Hmm, kok ke sini ya? Bukannya ke akun GitHub-nya. Hmm, jadi apa tadi? KKY. Hmm, harus lihat emailnya. Gitulah. Gampang ya teman-teman ya. Nanti eh
Kalian push aja ya, biar nanti saya bisa ngelihat progres perkembangan kalian. Oke, ini saya harus melihat email segala macam. Gampang, Lis. Oke, saya rasa begitu ya, teman-teman ya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Kalian silakan kerjakan codingan yang saya ajarkan. Kemudian bagi yang belum membuat repository GitHub, silakan diupdate di WAG. Terima kasih banyak. Mari kita tepuk tangan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.